Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Sylvia Indah Kumatarianti. Pada hari ini kita akan kembali pada browsing obrolan singkat di UPTB LK Surabaya. Melalui channel YouTube kami Anda bisa menyaksikan. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa yang merupakan salah satu anggota Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri yang ada di UPTB LK Surabaya. Selamat pagi Pak Pugu. Selamat pagi Bu Silvi. Ya, sebelumnya kami akan memperkenalkan Bapak Pugu ini merupakan salah satu anggota FKLPID yang ada di UPTB LK Surabaya dan merupakan salah satu istilahnya perusahaan handalan kami, di mana para alumni pelatihan di UPTB LK Surabaya bisa melakukan on the job training atau magang di PT-nya yang diambil oleh Pak Pugu gitu. Nah, mungkin rekan semua penasaran Pak Pugu bekerja di mana sih gitu. Jadi untuk perkenalan lebih lanjut kami persilahkan Pak Pugu untuk memperkenalkan diri sekaligus dari mana Pak Pugu bisa kenal dari UPTB LK Surabaya. Iya. Baik, terima kasih Bu Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya sudah diundang ke sini. Ini saya pertama kalinya ini diundang podcast offline ini. Podcast yang langsung hadir di studio. Ya. Biasanya tuh lewat IG live. Oh, oke. Ya. Ini baru kali ini saya bisa datang ke studio. Ya, Bu Silvi, saya kalau nama lengkap saya Sinatrio Pugu Nuswantoro, biasa dipanggil Pak Pugu. Saya sehari-hari sebagai HRD Section Head di Lotte Mart Indonesia, PT Lotte Mart Indonesia yang ada di cabang Surabaya Marvel, di Marvel City, Ngagel, seperti itu. Jadi Lotte Mart ini merupakan salah satu retail di perusahaan grup kami, Bu. Jadi Lotte itu bukan hanya sekedar toko retail dan grosir saja, tetapi ternyata Lotte itu merupakan perusahaan global group, di mana Lotte itu sebetulnya punya 5 bidang bisnis utama. Salah satunya itu retail. Kami itu salah satu yang kecil aja, Bu. Yang 4 ini gede-gede semuanya. Seperti itu. Ya. Oke. Lotte Mart itu berarti salah satu bagian dari perusahaan global dari. Betul. Jadi Lotte itu punya 5 bidang bisnis utama. Yang pertama retail, kemudian yang kedua food, yang ketiga itu dia petrochemical dan construction, kemudian yang keempat itu dia finance, kemudian turis, Bu, pariwisata, seperti itu. Luar biasa. Kalau nggak seperti ini kita nggak tahu loh Pak. Selama ini kita pikir loh, kalau setahu saya Lotte Mart tuh berarti tempat belanja gitu bagi kenalannya ibu-ibu kan gitu ya dan gitu. Oke. Mungkin sebagai perkenalan Pak Pugu mungkin bisa diceritakan job-job apa, lowongan-lowongan apa yang sekarang sedang dibuka oleh Lotte Mart sendiri sehingga bisa menjadi salah satu tujuan kami untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kan untuk tenaga kerja. Itu kira-kira job apa yang ada di Lotte Mart sehingga bisa kerjasama dengan UPTB LK Surabaya. Jadi untuk job-job yang bisa kerjasama dengan UPTB LK saat ini itu di bidang customer service, Bu, layanan pelanggan. Karena layanan pelanggan itu kan dia dinamis. Jadi tidak hanya dia bertugas sebagai petugas CS saja, cuman juga bisa bertugas sebagai store staff atau pramuniaga, seperti itu. Ya kebanyakan memang untuk pelatihan customer service nanti nyambungnya itu memang ke sana, lebih banyak ke sana, seperti itu. Dan di Lotte Mart sendiri pun juga banyak departemen-departemen yang lainnya. Jadi mungkin kalau suatu saat mau bergabung dengan kami itu kami ada departemen mulai dari belakang ya, mulai dari penerimaan barang, good receiving, kemudian kami ada customer service sendiri, kemudian kasir, ada finance, kemudian ada facility, sejenis maintenance gitu, teknisi, kemudian ada ILC, administration logistic control, kemudian visual merchandise, seperti itu, dan juga staff floor-nya sendiri atau store staff-nya itu sendiri, seperti itu.
Lumayan banyak juga ya. Ya. Dan ini kalau bagi saya itu benar-benar pekerjaan yang memang sudah menjurus ke dalam hal retail sama bisnis manajemen yang ada di situ. Oke. Terus mungkin bisa diceritakan Pak ke teman-teman rekan semua gitu, bagaimana sih proses rekrutmen pegawai dan kira-kira dilaksanakan kapan? Dalam 1 tahun itu kira-kira di Lotemat itu melaksanakan rekrut sampai berapa kali? Kalau rekrutmen sih kami biasanya ini Bu, tergantung departemen yang ada timnya yang mau habis kontrak sih biasanya seperti itu. Dan langkah-langkahnya itu sih biasa kami screening lamaran, kemudian interview HRD, interview user, kemudian pengajuan tes online. Nah, tes online ini wewenangnya dari kantor pusat. Jadi kami pengajuan siapa-siapa yang mau diajukan kirim kantor pusat, keluar linknya. Jadi mereka itu tesnya nggak harus datang ke toko, tapi bisa dikerjakan di rumah secara online. Minimal nilai 70 baru bisa lanjut. Nilainya 70 minimal seperti itu. Nah, nanti setelah keluar hasil tesnya, barulah nama-namanya itu disaring lagi, diajukan ke kantor pusat untuk pengajuan karyawan baru. Setelah itu keluar approval baru tanda tangan kontrak seperti itu. Berarti sudah open recruitment ya Pak ya, berarti ya selama ini. Jadi diumumkan secara luas itu betul. Ya, oke. Rekan-rekan bisa melihat bahwa di sini sudah open recruit dan dengan ini saya penasaran Pak, ini di Lotemart itu pekerjaan apa yang paling banyak peminatnya itu? Yang paling banyak peminatnya tuh store staff Bu, atau pramuniaga. Itu banyak. Karena kapan hari kami sempat walk-in interview. Itu kami cuma pasang 2 jam saja itu bisa sampai 130 orang yang datang. 130 orang. Ya karena apa ya, dampak pandemi juga kan jadi banyak yang cari lapangan pekerjaan. Itu banyak sekali yang minat untuk bagian pramuniaga atau store staffnya. Mungkin bisa diceritakan juga Pak, itu tugasnya apa sih kalau store staff itu, kalau di Lotemart itu? Ya store staff itu dia sama kayak pramuniaga, jadi dia menangani display barang, kemudian pengecekan basic operasional retail kayak kebersihan kerapian area, keakuratan harga, ketersediaan barang, seperti itu, dan melayani pelanggan kalau misalnya ada customer yang minta dilayani pengambilan barang apa, pemesanan barang apa, seperti itu. Itu sih Bu. Oke. Kalau boleh tahu Pak, minimal pendidikan apa ya Pak untuk store staff ini, apa untuk Lotemart biasanya mencari itu? Kalau store staff itu kami bisa terimanya mulai dari SMA sih Bu. SMA sampai S1. Nah, cuman ada perbedaan Bu. Ya. Kalau dari SMA SMK, umur maksimal itu kami terimanya 23 tahun. Maksimal itu ya? Maksimal. Kalau D3S1 kami bisa sampai 26. Seperti itu, bedanya di situ. Iya, Pak. Nah, terus ada juga jalur skill khusus. Jalur skill khusus itu seperti bagian fresh food, bakery, RTE atau restoran, kemudian ada fish meat, kemudian ada fruit veggie. Nah, itu kan kami perlu skill khusus, orang-orang berpengalaman. Jadi kami itu bisa nerima sampai umur 27 meskipun dia SMA. Seperti itu. Punya pengalaman berarti. Iya, satu lagi teknisi. Sama bagian teknisi itu kami bisa sampai umur 27 meskipun di SMA. Seperti itu. Ya. Berarti skill khusus itu salah satunya kompetensi di keahliannya. Iya, seperti itu. Ya, benar-benar menarik sekali Pak Puguh. Mungkin nanti teman-teman bisa bersama melihat bahwa banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa diambil di Lotemart dan masih banyak kemungkinan ya Pak ya, karena saya lihat Lotemart sudah buka banyak cabang sekarang ya. Gitu. Cabang kami di Indonesia ada 49, termasuk grosir. Termasuk grosir. Nah, jadi itu. Ini ada pertanyaan juga Pak dari teman-teman gitu. Pekerjaan apa yang paling susah didapatkan kandidatnya? Yang untuk selama Lotemart merekrut itu pekerjaan apa yang paling susah didapatkan untuk kandidatnya? Ya, yang memerlukan skill khusus itu Bu, di bagian fresh sama teknisi. Teknisi ya Pak ya? Bagian teknisi, karena itu tadi nggak
sifatnya itu nggak seumum banget gitu. Jadi kami nyarinya itu harus lewat grup-grup loker, kemudian jaringan teman-teman kayak gitu. Kalau store staff kan ibaratnya fresh graduate pun kami bisa ngambil gitu loh. Tapi kalau skill khusus kan nggak asal kami pasang lowongan kayak gitu. Siap. Ya, mungkin mudah-mudahan dengan adanya pelatihan berbasis kompetensi di BLK, terus nanti bisa melaksanakan magang, jadi nanti bisa lebih tahu pekerjaan di Lotte Mart seperti apa, jadi bisa dijadikan acuan untuk mencari kandidat yang baik. Oke, Pak Pugu, mendengarkan penjelasan Pak Pugu tadi tentang bekerja, bagaimana proses rekrutmen, bagaimana penilaian pelaksanaan rekrut, dan terus ada jalur skill khusus. Nah, bagi generasi muda pengen tahu tantangannya apa sih bila bergabung di perusahaan atau di Lotte Mart sekarang itu untuk generasi muda yang ada sekarang? Ya, kalau tantangan di perusahaan retail itu ada beberapa Bu yang saya compile dari pengalaman itu ya. Jadi yang pertama itu harus kuat iman Bu. Yang kedua kuat mental. Yang ketiga kuat fisik, punya rasa sense of belonging yang baik. Kemudian loyalitas yang tinggi, seperti itu. Nah, kuat iman ini maksudnya apa? Kami ini kan kerja di toko Bu, banyak barang-barang kecil, no? Kalau ada pikiran jahat, setiap hari bisa aja kan kita ngambil satu terus, lama-lama bisa numpuk sebenarnya. Itu yang dimaksud dengan kuat iman. Jadi banyak godaannya lah. Kejujuran berarti. Iya, integritasnya benar-benar dijaga. Yang pertama. Kemudian kuat mental di sini dalam artian ya diomeli atasan, ya diomeli customer, ya bersinggungan dengan teman-teman kerja sendiri seperti itu. Jadi terkadang generasi Z Bu ya. Kalau saya bilang generasi Z. Iya. Kalau generasi milenial ini kayak saya gini umur 30-an. Generasi milenial. Generasi Z itu terkadang agak-agak baperan. Jadi ketemu suasana kerja yang kurang nyaman dikit akhirnya, Pak, mohon maaf Pak, saya mau resign, saya mau mundur diri seperti itu. Baperan ya? Iya, kadang seperti itu. Jadi memang harus kuat mental kalau di retail, karena tekanannya itu banyak di berbagai macam sisi seperti itu. Kemudian kuat fisik, apalagi kalau di store staff, kasir, di situ kan banyak berdiri Bu. Banyak berdiri, kemudian ya kadang nata gudang, angkat-angkat barang seperti itu kan. Jadi ya fisiknya memang harus terjaga seperti itu. Dan rasa kepemilikan, sense of belonging yang baik. Terkadang kan dari departemen A dia ada barang departemen C, untuk bagianku lain, akhirnya terbengkalai, akhirnya jadi kerusakan dan menimbulkan nilai seringkit. Seringkit itu nilai kerugian Bu. Jadi di retail itu dia ada jatah kerugian. Jadi kalau misalnya sedikit tapi gak diurus, akhirnya numpuk membesar, dan itu akan mempengaruhi performa toko. Nah, disitulah diperlukan rasa kepemilikan atau sense of belonging yang baik. Dan di retail itu juga diperlukan adanya loyalitas yang tinggi, karena jam kerja kami itu tidak bisa pakem, dinamis sekali. Jam kerja dinamis sekali, jadi tidak bisa kami kerja 8 jam tepat, 9 jam tepat itu tidak bisa dipastikan seperti itu sih. Apalagi pas mau pulang ternyata ada barang cross stock dari Jakarta datang, harus segera masuk toko. Itu kadang perlukan waktu lama ya. Long shift. Itu. Iya. Ada pengalaman nggak Pak Pugu selama ini menjadi HRD section di Lotte Mart itu, untuk generasi muda sekarang itu ketika bekerja di perusahaan sekelas Lotte Mart itu apa yang paling banyak masalahnya terjadi kalau menerima generasi sekarang gitu? Ada beberapa sih Bu. Jadi terkadang itu mereka terlalu berprinsip dengan passion. Itu. Jadi pernah ada salah satu staf kami itu sebelumnya dia di bagian non food, kemudian mau dipindah ke kasir. Dan dia bilang, Pak, ini bukan passion saya tidak bisa di kasir, saya tuh senang di area non food biar saya tuh bisa bergerak dinamis gitu. Ya saya bilang, Mas,
di luar sana tuh masih banyak yang pengen bergabung dengan kita loh. Masa ya kamu segini aja mundur seperti itu. Karena di retail itu memang diminta untuk sementara waktu mengesampingkan passion. Okay. Dan kalau kita sudah lama di retail, itu nantinya passionnya ya kerja di retail itu gitu. Karena retail itu dia harus bersedia ditempatkan di posisi mana saja dan harus bersedia ditempatkan di cabang mana saja, seperti itu sih. Karakter retail seperti itu. Iya, mungkin kalau bahasa sekarang itu anak-anak sekarang itu terlalu mengikuti keinginan kalau saya bilang ego dalam arti sekarang anak sekarang kuliah, kalau kita dulu Pak Ugo mungkin kuliah masuk negeri jurusan apa pokoknya itu yang dipilih kita harus konsisten. Nah, kalau anak sekarang itu ini bukan arah saya ini kan gitu, jadi dia benar-benar siapapun yang mengarahkan dari itu. Jadi mungkin rekan-rekan kita bisa lihat bahwa pengalaman Pak Puguh di Lotte itu begitu besar. Jadi kalau pengen bergabung dan kuat terus bekerja itu harus bukan mengesampingkan, tapi minimal itu menahan dulu, baru nanti padahal passion itu bisa menunjukkan grade juga loh ya. Betul. Jadi kalau dia passion di situ nanti lebih muncul. Betul. Nah, jadi dari pengalaman kerja itu nanti passion itu akan datang sendiri gitu. Pekerjaan sesuai dengan passion akan datang sendiri. Kayak saya ini Bu. Jadi dulu itu ya kebetulan kan saya lama di bagian operation di bagian toko kan. Suatu saat itu pengen kerja di back office di bagian office-nya. Jadi mulai dari tahun 2005 saya berkarir di retail, baru kesampaian itu di tahun 2017 Bu. Jadi 12 tahun kemudian baru tersampaikan pekerjaan yang benar-benar sesuai passion gitu. Ya, betul itu Pak. Jadi itu salah satu. Nah, mungkin ada gini Pak Puguh, tips dan triks yang bisa di-share Pak Puguh agar generasi kita itu menjadi tenaga kerja handal dan khususnya di bidang pemasaran. Karena sekarang banyak generasi muda atau yang baru lulus sekolah itu kalau sudah dengar kata pemasaran itu mesti waduh, enggak punya keahlian di situ. Nah, kira-kira tips dan triks apa yang bisa diberikan Pak Puguh untuk generasi ini sekarang? Pemasaran itu ujung tombaknya perusahaan. Seluruh bisnis di muka bumi ini tidak akan berhasil kalau tidak ada yang namanya tim pemasaran, Bu. Kalau saya pernah tahu podcastnya Pak Helmi Yahya itu, kamu kalau mau kaya jualan dari mana? Jadi tim pemasaran. Karena tim pemasaran itu banyak benefitnya, ada insentif, ada bonus kalau target yang tercapai. Dan yang cepat naik pangkat justru orang-orang dari tim pemasaran, seperti itu. Jadi untuk rekan adik-adik yang nantinya mungkin harus terpaksa di bidang pemasaran, nggak usah khawatir, karena zaman sekarang pemasaran itu dia sudah ada yang semacam tools khusus agar nantinya tim pemasaran itu bisa mencapai target. Jadi ya kayak zaman dulu, otak kayak barang sakmene kelilingo golek toko gitu. Iya, dulu seperti itu masih konvensional. Betul. Kalau zaman sekarang tim jadi tim pemasaran nanti akan berkolaborasi dengan yang namanya bisnis strategi, tim bisnis strategi. Jadi dari mereka itu nanti akan punya data. Ini datanya kita punya barang ini, kamu tawarin nih toko-toko yang potensial seperti itu. Jadi kita tim pemasaran sekarang sudah nggak nyari babat alas gitu. Ini sudah ada termapping ya, terpetakan seperti itu. Jadi sudah ada dukungannya semua untuk tim pemasaran. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Nggak harus jual satu-satu ke orang-orang gitu ya. Terkadang kan ada dari perusahaan, ayo kita bikin event, kita jualan di kota ini. Ya. Itu kan juga seru juga gitu kan, bisa pindah kota, tugas luar kota seperti itu. Betul. Jadi gitu ya. Jadi memang terkadang itu kalau adik-adik atau kami yang ada di peserta pelatihan, kalau ada lowongan kerjaan tentang SPG, sales promotion gitu kan ya, mesti saya enggak mampu Bu. Padahal sekarang malah
passion itu harus benar-benar dipupuk, karena orang yang bisa maju itu awalnya dari pemasar. Apalagi kalau teman-teman SPG, kalau laki kan SPM Bu. Iya. SPG, SPM, itu mereka ada training khususnya malah. Cara untuk menawarkan ke customer seperti apa, kemudian produk knowledge yang ditawarkan itu apa saja, seperti itu malah ada trainingnya khusus. Jadi cara-cara biar orang itu tertarik dengan omongan kita seperti apa, ada teknik patching. Kalau saya dulu pernah ikut seminar teknik patching. Jadi kalau orang dia bergerak apa, kita bisa sedikit menerikan. Jadi membuat kesamaan akhirnya klop gitu. Dan akhirnya bisa jadi deal Beli iya, istilahnya. begitu. Benar sekali. Ya. Oke. Nah, sekarang untuk terakhir Pak Puguh, mungkin pesan Pak Puguh bagi generasi muda, terutama untuk calon pendaftar atau calon peserta pelatihan dan termasuk juga alumni pelatihan di UPT BLK Surabaya, untuk bisa bekerja, pesannya apa Pak yang bisa jadi motivasi bagi mereka? Ya, kalau pesan dari saya itu yang pasti kalau memang sudah join di suatu perusahaan, ikuti peraturan perusahaan berserta norma-normanya, itu yang pertama. Kemudian jauhi lingkungan toksik, ya, apalagi masa-masa remaja gitu kan. Kalau kita salah pilih lingkungan, salah pilih circle, kalau kata orang bilang kan, itu masa depan juga bakalan berpengaruh. Jadi jauhi circle-circle yang toksik seperti itu. Kemudian kita harus tahu diri, siapa kita, ada di mana, kita sebagai apa, seperti itu. Apalagi kalau kita di tempat kerja kan, jangan mentang-mentang kita lulusan sekolah terbaik, lulusan kampus terbaik, ya sebaik apapun kamu lulus dari sekolah itu, kamu masuk situ ya kamu mulai dari nol gitu loh. Jadi enggak perlu yang saya gini enggak perlu. Jadi tahu diri lah intinya seperti itu. Kemudian enggak baperan. Ya Pak, kan manusia Pak. Ya enggak apa-apa, baper itu wajar, cuma jangan berlebihan. Kemanusiawi lah. Enggak perlu berlebihan untuk baperannya. Kemudian selalu bersikap dan bersifat positif dimanapun berada. Seperti itu sih Bu. Oke. Terima kasih Pak Puguh, banyak sekali ya rekan-rekan semua apa yang kita bisa tarik dari Pak Puguh, dan jelas itu merupakan pengalaman hidup dari Pak Puguh sendiri gitu ya. Jadi bagi generasi muda tolong perlu dicatat, harus tahu etika, berkomunikasi, berlingkungan, beradaptasi. Terus yang perlu diingat, selalu tingkatkan budaya kerja. Dan yang terakhir, ini menjadi catatan untuk generasi kita Pak, jangan baper, terbawa suasana. Nah, jadi harus mengenal lingkungannya seperti apa, jadi bisa menjadi insan positif. Terima kasih Pak Puguh yang meluangkan waktunya untuk memberikan kita tips dan trik untuk bekerja di bidang pemasaran dan terutama di retail. Kami seluruh UPT BLK Surabaya, bagi generasi muda, mari kita contoh yang baik apa yang disampaikan oleh Pak Puguh, dan semoga bisa menjadi salah satu pelajaran untuk kita semua. Saya Sylvia Indah Kumadarianti dari podcast UPT BLK Surabaya mengucapkan terima kasih, dan saya akhiri. Terima kasih Pak Puguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.